Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan channel Diary Ojol. Apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Kenapa saya bilang selamat pagi? Karena saya bikin video ini jam 4.23 ya. Karena kemarin itu kan HP hujan-hujanan, basah. Jadi saya masukin dulu ke tempat penyimpanan beras sampai pagi tadi. Nggak sempat bikin konten. Aplikasi Grabnya juga sudah nyala sambil nunggu orderan. Yang biasanya juga belum dapat orderan. Oke, hari ini saya bikin video tentang nge-Grab kemarin ya, tanggal 1 November. Seperti biasa, on jam 4 subuh, baru dapat orderan 8.47. Nganternya ke sekitar Pondok Jagung juga, Ketoprak, Selawi, Ayu. Ya ini dia, pagi-pagi itu sudah mulai mendung ya. Jadi seharian ini kemarin hujan, pagi-pagi sudah mendung. Habis dari sana beli bensin dulu. Oh enggak, ini waktu mau jalan keluar, ini waktu mau ke Livingwood. Nah, 10.47 dapat takwan, belum masuk ke Livingwood dah dapat orderan. Ngantarnya kemana ini? Oh, ini sekitar perumahan Geranium, itulah La Verde. Alhamdulillah dikasih tim 4.000. Rupanya di teras rumahnya sudah menggelepar kucing-kucing. Lalu waktu mau jalan sebentar langsung dapat orderan nasi bogana nyanyi Anlai. Nah, di sini udah mulai hujan ya, cukup deras hujannya. Ini terbukti dengan jarak jemput yang jauh. Biasa kalau hujan sudah seperti ini, tapi ini juga karena kita habis terapi ya. Kemarin itu sebelum terapi hujan-hujan juga nggak pernah dapat orderan. Nah, ini setelah terapi alhamdulillah hujan dikasih orderan. Nah, kita bisa lihat di sini saya videoin hujan, kasih suara ya. Lalu setelah itu kan sekitar Les Beres Mansion tuh baru jalan beberapa, ini sebentar juga langsung dapat orderan lagi. Pop cookies ngantar ke ini kemana nih ya, ke sekitar Melati Mas juga nih. Nah, kalau udah maraton orderannya biasanya udah berhasil itu terapi akunnya kalau hujannya. Ini juga hujan di sini. Nah, dari sana dapat orderan lagi Manggang. Mantannya ke Villa Mutiara Serpong. Nah, disinilah awal muasal sesuatu yang tidak diharapkan. Dapat orderan salad stop dari Livingwood. Ini udah hujan besar ini, posisi di Livingwood ini. Ngantarnya ke Karawaci. Jadi sebenarnya kan saya udah dapat orderan. Biasa dikasih struk kan. Saya periksa sudah sama dengan di aplikasi Grab kan. Nah, biasanya di salad stop ini struknya dikembalikan lagi. Ya kalau sudah dikembalikan kan otomatis dia ngecek kan apakah sudah sesuai dengan pesanan yang dia buat. Nah, entah kenapa setelah saya sampai ke kemana, ke alamat tujuan, lumayan cukup jauh nah ini, sekitar berapa kilometer ya. Nah, dari ujung sini lumayan cukup jauh itu. Si pembelinya orang bule sih, entah kenapa dia cek dulu, gerimis di luar pada, terus dia bilang no no no, is it not mine, jadi maksudnya ini bukan punya saya gitu. Terus dia masuk lagi ke dalam gitu kan. Ya udah, saya pikir dia udah nggak mau lagi nih sama makanan. Setelah saya cek juga, oh ya ini salah, ini nggak sesuai ini kata. Yang dia kasih struknya struk yang lain. Jadi akhirnya saya balik lagi lah ke Livingwood. Dari Karawaci balik lagi ke Livingwood kan udah lumayan itu, seharusnya kita dapat orderan di sini kan, di sekitar sini. Akhirnya nggak dapat orderan, ya udah balik lagi. Karena kita harus urus dulu nih ke kesalahan ini gitu kan, kesalahan dari pihak restoran. Akhirnya setelah sampai di restoran, saya berusaha untuk berbicara dengan tensi yang rendah gitu kan. Karena bagaimanapun juga sudah emosi gitu kan. Maaf, bisa bicara nggak dengan manajernya atau supervisornya? Oh, lagi keluar katanya. Kalau ibu siapa? Saya bilang, saya kasirnya. Ada apa gitu.
"Maaf Bu, ini pesanan yang Ibu kasih salah," gitu kan. Pembeli sudah tidak mau terima lagi, sudah tidak mau bayar gitu. Nah, sedangkan uang saya di Grab sudah saya potong. "Oh gitu," katanya. Akhirnya dia teleponlah itu SPV-nya kan, datang dia kan, masih muda gitu kan, pegawai di sana masih muda di Salah Stop Living World ini kan. Jadi setelah saya jelaskan kronologisnya bahwa, "Ini kan saya sudah kasih struknya ke Anda gitu, ke pelayan Anda. Biasanya juga saya lihat orang-orang ini dicek dulu. Nah, kalau sudah dicek kan, sudah dimasukkan ke kantong, seharusnya sudah benar gitu kan. Tapi kok ini bisa salah gitu." Jadi awalnya dia bilang, "Oh ya nanti saya ganti," katanya, "nanti saya kirim kembali." Saya bilang, "Si pelanggannya sudah nggak mau lagi," katanya, "dan ini jaraknya juga jauh ke Karawaci, gimana Bapak mau antar ke sana?" Terdiam dia kan. "Dan kalau Bapak mau kirim juga, ya Bapak harus ganti dulu uang saya," gitu. Akhirnya dia termenung, akhirnya dia bilang, "Ya udahlah ganti aja," katanya ke kasirnya. Ya udahlah akhirnya seperti itu. Terus setelah itu kan saya udah bad mood tuh. Jadi kalau udah kena masalah kayak gini kan, udah hujan juga kan, udah hujan-hujan, udah nggak bisa ngelanjutin lagi kerjanya gitu. Karena kalau saya gitu, kalau pikirannya udah terganggu gini, lebih baik ya pulang aja, daripada nanti saya lanjutin juga nggak beres. Jadi di rumah saya langsung laporin ke Grab ya. Jadi hal-hal seperti ini juga harus dilaporin juga ke Grab, karena siapa tahu ini kan udah saya selesaikan, siapa tahu si pelanggannya nanti ngadu yang enggak ke kita gitu kan, terus kita nggak ada laporan, nanti malah kita yang jelek gitu kan. Nah, jadi pulang dari sana saya laporkan 416, isinya itu seperti ini kira-kira. Saya jelaskan kronologisnya bahwa ini kan biasa kalau lapor untuk minta reimburse harus ada foto dengan makanan dan struk kan, karena struknya sudah saya balikin dengan makanan ke resto jadi nggak ada kan. Saya jelaskan juga di sana. Di awal saya pikir ongkirnya belum belum saya minta. Oh jadi tapi ternyata pas dikonfirmasi ulang sama si Grab, "Mohon bisa informasikan kendala Bapak sebagai berikut. Jika diterima mohon dapat informasikan apakah uang yang diganti sebesar 239." Oh baru teringat saya. Oh iya, sudah berarti ini udah termasuk ongkir gitu. Nah, barangkali ada teman-teman yang ketemu kasus kayak gini lagi di masa depan, jangan hubungi Grab, lebih baik kita selesaikan saja gitu kan. Kenapa? Kalau kita selesaikan kita dapat ongkos kirim, minimal ongkos ke sana dapat kan. Udah gitu nilai penyelesaian juga nggak berkurang. Nah, tapi kalau kita hubungi pusat bantuan terus minta cancel karena restorannya atau karena pelanggannya tidak mau bayar, atau ya seperti kasus yang saya temui ini, sudah pasti rugi. Otomatis uang ongkir hangus dan Anda sudah datang itu ke Karawaci kan, dan nilai penyelesaian pun udah pasti berubah gitu karena di-cancel, walaupun di-cancel oleh operator. Nah, jadi kemarin tuh saya juga nggak ada pikiran kayak gini. Saya sangat beruntung sekali kemarin memilih menyelesaikan gitu. Nah, saya baru sadar di rumah, oh untung aja saya selesaikan kemarin tuh. Kalau saya sempat datang ke restoran Salah Stop terus di-cancel di sana, wah rugi saya. Oke, jadi itu dia cerita hari Senin. Kemarin tuh cuman 54 kilometer. Jadi pulang dari sana tuh hujan. Kalau sudah ketemu masalah kayak gini sebenarnya kalau nggak hujan ya, ya paling pulang ngurus laporan kalau ini ya, kalau bukan kesalahan restoran ya, misal karena OP gitu kan. Kalau OP kan emang nggak ada orangnya, mau komplain ke siapa gitu. Ini kan ada orangnya restoran, jadi saya komplain dulu ke restoran biar biar bosnya atau manajernya atau SPV-nya tuh ngasih tahu ke karyawannya bahwa kalian ini lalai gitu. Jadi pulang dari sana kan udah hujan-hujan, ya udah pulang aja, istirahat, menenangkan pikiran dulu. Udah gitu malamnya kan langsung kram ini kaki saya. Aduh, dapat orderan. Ya maaf tadi ada sampingan ya, nge-Grab. Oke, jadi saya masukin ya data-data kemarin pendapatan Grab 99.200, tip tunainya 4.000, pendapatan 103.000, bensin 15.000, pendapatan bersih 88.000. Total orderan 6 ya. Jarak tempuh 54 kilometer. Oke, segitu dulu aja nanti. Terima kasih sudah menonton channel dari Ojol. Jangan lupa di-subscribe, di-share, di-like, di komen.
takut masuk lagi nih orderan. Oke, sampai jumpa di konten saya selanjutnya.